Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magina Ajijah dengan NIM 2001020302005. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dalam mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak secara langsung menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Terjadi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya sejak pemilu tahun 2004, negara Indonesia dapat dikatakan telah menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1949 terjadinya penyimpangan undang-undang tahun 1049 sampai 1950 berdasarkan konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan adalah sistem parliamentary cabinet semu atau quasi-parliamentary. Pada tahun 1950 sampai 1959, landasannya adalah Undang-Undang 50 pengganti Konstitusi RIS 49. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parliamentary kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Pada tahun 1959 sampai 1966, pada tahun ini pemerintahan disebut demokrasi terpemimpin, di mana di masa ini tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada tahun 1966 sampai 1998, pada tahun ini Orde Baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpemimpin pada era Orde Lama. Namun lama-kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pada tahun 1998 sampai sekarang atau reformasi, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada Parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Jadi sistem pemerintahan Indonesia ini mempunyai 3 kelebihan, yaitu Presiden dan Menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Dan yang terakhir, Presiden tidak dapat memperlakukan atau membubarkan DPR. Kemudian kekurangan sistem pemerintahan Indonesia. Ada 4 kekurangan, yaitu ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Sering terjadinya pergantian para penjabat karena adanya hak prerogatif presiden. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, dan pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.